Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah maklum ketika istri sedang haid, menstruasi, maka hukumnya haram untuk dikumpuli atau disetubuhi oleh suaminya. Namun dari sini ada beberapa kemungkinan masalah yang berbenturan. Bagaimana hukumnya ketika istri sudah selesai haid namun belum mandi? Boleh nggak dikumpuli oleh suami? Yang kedua, andai kata suaminya ini ketika istri sedang haid sangat ngebet banget dan mengkhawatirkan sekali si suami ini kalau tidak dikasih untuk bersetubuh dengan istrinya pada saat haid, dia akan keluar jajan di luar yang hukumnya adalah haram, berzina. Yang ketiga, bagaimana jika suaminya tersebut kebiasaannya kumat lagi, kalau lagi pengen banget sama istrinya lagi haid, nggak mau istrinya, dipaksa, nggak mau, nanti akan terjadi dia tuh ngocok. Sementara bersetubuh pada saat haid hukumnya haram, berzina juga hukumnya haram. Bersetubuh pada saat haid haram, ngocok juga haram. Berbenturan dua perkara yang haram. Bagaimana hukumnya dan seperti apa langkah solusinya? Coba kita lihat dari sini dulu awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasi'u utawi kang kaping sanga. Yang kesembilan ini maksudnya perkara-perkara yang diharamkan oleh seseorang ketika sedang dalam keadaan mempunyai hadas besar. Iku alwat uwati, yaitu bersetubuh, walau bihailin lan senajan kelawan aling-aling, sahinin kang kandel, walau ba'dang kita idami lan senajan ing dalam sakwise pegote getih, wa qoblal husli lan ing dalam sadurunge adus. Yang kesembilan dari perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas besar yang seluruhnya jumlahnya ada 13 adalah bersetubuh. Artinya di sini ketika istri sedang haid atau sedang nifas, sekalipun ketika bersetubuhnya itu memakai kondom, yaitu penghalang yang kasar, itu istilahnya kondom lah umpama, dan sekalipun istrinya itu sudah berhenti dari haid tapi belum mandi, maka tetap hukumnya haram untuk disetubuhi. Wa huwa utawi alwat'u iku kabiratun, dosa gede, minal amidi saking wong kang sengaja, al alimi kang ngarti, bit tahrimi kelawan harame wat'i al mukhtari kang dipilih. Dan bersetubuh tadi termasuk hukumnya adalah dosa besar dari orang yang sengaja dan dia mengerti tentang hukumnya haram. Sudah tahu hukumnya haram, tetap dia sengaja dan dia lakukan dalam keadaan ikhtiar. Wa mahallu hurmati utawi panggonan haramewati iku idza lam yakhaf nalikan ora watir sapa wati azina ing zina. Dan mahallu hurmatihi artinya haramnya juga bersetubuh pada saat istri sedang dalam keadaan haid itu apabila dilakukan oleh suami kepada istri sementara suami tidak khawatir berbuat zina, andai kata tidak menggauli istri. Seandainya istri menolak, nggak mau, hukumnya haram kang, jangan, nggak boleh. Lalu si suami tetap nggak akan, artinya nggak takut zina, ya sudah nggak apa-apa. Lalu tetap dia melakukan, haram. Lalu bagaimana hukumnya ketika Pak Kiai, gimana nih hukumnya
suami saya itu kalau nggak dikasih dia pasti keluar, mintanya jajan di luar, berzina haram. Fa in khafau maka lamun watiri apa wati ing zina wa ta'ayyana lan tertentu apa al wati fil haidi ing dalam haid apane torikon dalane lidaf'ihi mari nolak ing zina jaza maka hukume wenang apa wati li anau koron setune kelakuan iku idza ta'arada nalikane perlawanan ala sasi ing atase wong apa mafsadatani barang kerusakan loro kudima maka didinginaken apa akhafuhuma yang paling luwe enteng-entenge mafsadatani. Maka andai kata dia khawatir berbuat zina, andai kata tidak dikasih, dan pasti ini akan terjadi zina kalau dia tidak bersetubuh pada saat haid. Lah, dan bersetubuh inilah adalah satu-satunya jalan untuk menolak, menghindari dari perbuatan zinanya si suami. Maka si mewati istri atau mensetubuhi istri pada saat haid dihukumi boleh. Karena apabila ada dua perlawanan terhadap seseorang, dua kerusakan ini mensetubuhi istri dalam keadaan haid hukumnya haram, berzina dengan orang lain juga hukumnya haram. Mana yang lebih didahulukan? Yang paling ringan. Maka dipilihlah tetap mensetubuhi istri pada saat haid. Walaupun sama-sama haram, dosanya lebih kecil, lebih ringan daripada dosanya orang yang berzina. Lalu bagaimana Kiai andai kata di situ si suami andai kata kok tidak dikasih sama istrinya pada saat dia itu haid, ngocok dia nanti, sama-sama haram juga. Mensetubuhi istri haram, ngocok juga haram. Walau ta'arada lan lamun perlawanan alai ngatasé wong apa alwat wati fil haid ing dalam haid wal istimna'u lan amre ngetok akan mani biadi kelawan tangane wong falladzi maka utayu qaul yadharu kang pertela opo alladzi iku annahu satune kelakuan iku yukdamu didinginaken opo al istimna'u seneng-seneng fa innal wata karo satune wati fil haid ing dalam haid iku muttafaqun wis disepakati opo ala annau ing atas satune wati fil haidi iku kabiratun dosa gede. Kalau pilihannya antara mensetubuhi istri dengan ngocok, maka yang didahulukan adalah istimna biadihi, yaitu ngocok dengan tangan. Walaupun dua-duanya sama-sama haram. Mensetubuhi istri dalam keadaan haid haram, ngocok dengan tangan haram, sama. Tapi di antara keduanya sama-sama haram, yang paling ringannya di antara keduanya adalah istimna. Maka dahulukanlah istimna. Jangan menabrak, memaksa istri disetubuhi dalam keadaan haid. Fa innal wa'a fil haidi muttafaqun ala annahu kabiratun, karena hukum haram tentang setubuhi istri dalam keadaan haid itu sudah sepakat para ulama, termasuk kategori dosa besar. Bi khilafil istimna'i, berbeda kelawan onani atau ngocok. Fa inna ba'dal madzhabi qarana satuna setengah pira-pira mazhab iku yaqulu ngucap sapa ba'dal madzhab bi jawazi kelawan wenange istimna. Karena ada masalah kocok dengan tangan atau onani, masih ada sebagian mazhab yang mengatakan hukumnya boleh. Boleh tadi indah haijani syahwati, dalam nalika banget tangine syahwat, ketika syahwatnya sangat benar-benar tidak terkendali, munclak sehingga merusak pikiran dan segala macam, keluarkan saja terpaksa. Masih ada yang memperbolehkan. Wahwa utawi istimna inda Syafi'i mungguwe Imam Syafi'i iku saghiratun, termasuk kategori dosa cilik.